Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamil? Atamanna lakum dawamas sihhati wal afiyah. Fi hadzal video sa'uqaddimu lakum madatan dirasiyati 'anit tarkib aw qawaidil lughatil arabiyyah. Wa ammal ahdaf fahiya kama yali. Ayyuhat talamil, unzur wa a'id wahfaz. Baiklah, murid-muridku sekalian, sekarang kita akan mengenal isim dhamir munfasil atau kata ganti. Yang termasuk kata ganti di sini adalah ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ini semua adalah kata ganti atau dalam tata bahasa Arabnya disebut isim dhamir munfasil. Ana berarti saya, anta kamu laki-laki, huwa dia laki-laki, anti kamu perempuan, dia perempuan. Ketika kita menggunakan di dalam sebuah kalimat, maka anta dan huwa ini harus diikuti oleh kata atau kalimat yang berjenis laki-laki. Bisa azam, bisa talibun. Sedangkan anti dan hiya dalam kalimat itu harus diikuti oleh kalimat atau kata yang berjenis perempuan. Bisa hilyah, bisa talibatun. Kita perhatikan hilyah dan talibatun ini diakhiri dengan huruf yang berupa tak marbutoh. Tak yang seperti H ini, tapi ada titiknya dua di atas. Ini disebut tak marbutoh. Dan ini salah satu ciri atau tanda bahwa kalimat tersebut berjenis perempuan. Nah, sekarang kita perhatikan isim dhamir munfasil atau kata ganti ini ketika digunakan dalam kalimat. Ana azam, saya azam. Ana hilyah, saya hilyah. Ana talibun, saya siswa. Ana talibatun, saya siswi. Jadi untuk ana ini bisa diikuti oleh jenis laki-laki, juga bisa diikuti oleh kalimat yang berjenis perempuan. Sekarang kita lihat anta. Anta azam, kamu azam. Anta talibun, kamu siswa. Anta di sini diikuti oleh kata atau kalimat yang berjenis laki-laki. Tidak boleh diikuti oleh kata atau kalimat yang berjenis perempuan. Begitu juga huwa harus diikuti oleh kata atau kalimat yang berjenis laki-laki. Huwa azam, dia azam. Huwa talibun, dia seorang siswa. Nah, sekarang kita lihat ana. Ana hilyah, ana talibatun. Ana itu bisa diikuti oleh kalimat atau kata yang berjenis laki-laki maupun perempuan. Ana hilyah, saya hilyah. Ana talibatun,
Saya seorang siswi. Sekarang kita lihat anti. Anti hilyah. Kamu hilyah. Anti talibatun. Kamu seorang siswi. Nah, untuk anti ini harus diikuti oleh kata ataupun kalimat yang berjenis perempuan yang ditandai dengan tak marbutah ini. Kemudian kita lihat hiya. Hiya hilyah. Hiya talibatun. Dia seorang siswi. Untuk hiya harus diikuti oleh jenis perempuan, tidak boleh diikuti oleh jenis laki-laki. Ini untuk anti maupun hiya. Sedangkan anta dan huwa diikuti oleh jenis laki-laki. Sekarang kita akan mengenal isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu diantaranya adalah hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Hadza artinya ini laki-laki, hadhihi ini perempuan, zalika itu berjenis laki-laki, tilka artinya itu jenisnya perempuan. Hadza dan hadhihi ini untuk menunjuk jarak dekat. Jika sesuatu jaraknya dekat, bisa ditunjuk dengan hadza atau hadhihi. Sedangkan zalika dan tilka ini untuk menunjuk sesuatu atau barang yang jaraknya jauh. Adapun jika sesuatu itu berjenis laki-laki, kalau dekat ditunjuk dengan hadza, kalau jauh ditunjuk dengan dzalika. Sedangkan kalau jenisnya perempuan, kalau dekat ditunjuk dengan isim isyarah hadhihi, kalau jauh ditunjuk dengan isim isyarah yang berupa tilka. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat atau dalam jumlah. Kalimat itu bahasa Arabnya jumlah, sedangkan kata itu bahasa Arabnya kalimah. Mari kita perhatikan. Hadza Azzam, hadza talibun, hadza sadiqi. Ini Azzam, ini siswa, ini temanku laki-laki. Nah, kalau azam, talibun, dan sodiki jaraknya dekat, ditunjuk dengan isim isyarah yang berupa hadza. Ini jika jenisnya laki-laki. Sedangkan jika jenis laki-laki ini jaraknya jauh, maka ditunjuk dengan isim isyarah zalika. Zalika azam, itu azam. Zalika talibun, itu siswa. Zalika sadiqi, itu temanku laki-laki. Nah, sedangkan kalau jenisnya perempuan, maka ditunjuk dengan menggunakan isim isyarah yang berupa hadhihi dan tilka. Kalau jaraknya dekat, ditunjuk dengan menggunakan hadhihi. Kalau jaraknya jauh ditunjuk dengan tilka. Ini kalau jenisnya perempuan. Contohnya hadhihi hilyah. Ini hilyah. Hadhihi talibatun. Ini siswi. Hadhihi sadiqatu. Ini temanku. Nah, jika hilyah, talibatun, dan sadiqatu jaraknya jauh, ditunjuk dengan menggunakan isim isyarah tilka. Tilka hilyah, itu hilyah. Tilka talibatun, itu siswi. Tilka sadiqati, itu temanku perempuan. Nah, kalau sadiqi temanku laki-laki, kalau sadiqati temanku perempuan. Bedanya kalau perempuan ada tak marbutahnya. Ini juga perempuan ada tak marbutahnya, ini juga perempuan ada tak marbutahnya. Yang laki-laki kita perhatikan tidak terdapat tak marbutah di akhir kalimat tersebut. Ini kata tanya, ada ma yang berarti apa. Ini untuk menanyakan
kata benda yang tidak berakal. Contohnya dalam percakapan, ma hadza, jawabannya hadza kitabun. Ma hadhihi, hadhihi mistaratun. Kemudian hal ini berarti apakah? Ini untuk menanyakan jawaban ya atau tidak. Contohnya dalam percakapan, hal hadza mirsam? Na'am hadza mirsamun. Hal hadza mirsamun? La hadza qalamun. Selanjutnya ada kata tanya man yang berarti siapa. Ini untuk menanyakan kata benda yang berakal. Contohnya dalam percakapan, man hadza? Hadza Mahmud. Man hadhihi? Hadhihi Mahmudah. Kemudian ada kata tanya kaifa yang berarti bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Contohnya dalam percakapan, kaifa haluka? Ana bi khair alhamdulillah. Kata tanya min aina yang berarti dari mana. Ini untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contohnya, min aina anta? Jawabannya, ana min Surabaya. Keterangan. Untuk pertanyaan siapa namamu, kata tanya yang dipakai adalah ma, bukan man. Hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, melainkan namanya. Dan nama itu termasuk benda yang tidak berakal. Sehingga bentuk kalimatnya adalah ma ismuka, bukan man ismuka. Jadi pertanyaannya apa namamu, bukan siapa namamu. Ini kalau dalam bahasa Arab. Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang kita gunakan adalah siapa namamu. Barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya mengapa yang dipakai dalam bahasa Arab bukan man ismuka, akan tetapi ma ismuka. Jadi di sini agak berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia siapa namamu, tapi kalau bahasa Arab ma ismuka, apa namamu. Tapi ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya tetap siapa namamu. Bahasa Arabnya ma ismuka, bukan man ismuka. Selanjutnya kita akan mengenal mubtada atau al-mubtada'u dan khobar atau al-khobaru. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi mubtada ini adalah kata benda yang dalam bahasa Arabnya disebut isim yang terletak di awal kalimat dan ia berkedudukan sebagai subjek atau pokok kalimat. Adapun khobar ini adalah kata yang berada setelah mubtada dan ia berkedudukan sebagai predikat. Dalam bahasa Indonesia, kata yang ada di awal kalimat disebut subjek, kemudian setelah subjek disebut predikat. Ini tentang mubtada dan khobar. Pokoknya kalau ada isim atau kata benda yang ada di awal kalimat, nah itu disebut mubtada. Kemudian kata, frasa atau kalimat yang ada sesudahnya itu disebut khobar atau predikat. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1. Huwa Faruq. Artinya dia Faruq. Kemudian nomor 2. Hiya Hilya. Dia Hilya. Anta Umar. Kamu Umar. Anti Ruqayyah. Kamu Ruqayyah. Ana Mahmud.
saya Mahmud. Nah, penjelasannya, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jadi ini mubtada, ini khobar, mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Ini harus saling menyesuaikan. Apanya yang disesuaikan? Kita lihat di sini. Jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Jadi kalau mubtadanya ini muzakkar atau berjenis laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Huwa laki-laki, Faruk laki-laki. Tidak boleh hiya Faruk. Dia perempuan Faruk, tidak boleh. Harus huwa Faruk. Ini. Begitu juga jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas. Ini mubtadanya, hiya ini artinya dia perempuan. Sebagai mubtada dan berjenis perempuan, maka khobarnya juga harus perempuan. Hilya, ini perempuan. Jadi harus menyesuaikan antara mubtada dan khobar dalam hal muzakkar muannasnya. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya muzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Kita perhatikan, ini laki-laki, ini laki-laki. Ini perempuan, ini perempuan. Ini laki-laki, ini laki-laki. Ini perempuan, ini perempuan. Nah, kalau ana itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ana Mahmud bisa, ana Ruqayyah bisa, ana Hilya juga bisa. Jadi untuk ana ini bisa digunakan untuk jenis laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang kita akan telaah dan analisis contoh. Coba kita perhatikan tabel ini. Nah, ini adalah contoh salah. Dan yang di sini ini adalah pembenaran atau koreksinya. Kita lihat kalimatnya ini. Ini adalah kalimat yang salah, nomor 1. Hiya Faruk. Ini adalah salah. Di mana letak kesalahannya? Nah, letak kesalahannya di sini. Kata hiya. Ini kata hiya harusnya huwa, karena Faruk adalah nama laki-laki. Faruk ini nama laki-laki, maka seharusnya mubtada'nya ini harus laki-laki, yaitu huwa. Huwa Faruk, dia laki-laki, Faruk, seperti itu. Nah, ini yang benar nih, huwa Faruk. Sekarang nomor 2, huwa Hilyah. Ini adalah contoh salah. Nah, letak kesalahannya di mana? Kata huwa, ini kata huwa ini harusnya hiya. Mengapa? Karena hilyah ini adalah nama perempuan. Karena hilyah ini berkedudukan sebagai khobar dan perempuan, maka mubtada'nya juga harus perempuan, yaitu hiya. Maka yang benar adalah hiya hilyah. Nah, seperti itu. Jadi harus menyesuaikan antara mubtada' dan khobar dalam hal jenis laki-laki dan perempuannya, atau jenis muzakkar dan muannasnya. Baiklah Ananda, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Yang menjadi kewajiban Ananda adalah membaca, memahami materi-materi yang sudah kita pelajari di dalam video ini. Setelah itu menghafalnya. Tayyib, azunnu kafa bihadza asa ayyanfa'na bima ta'allamna fi hadzal video. Ma'al jihad naktatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.